Halo teman-teman semua, Soti Hontu. Perkenalkan, nama aku Meta dan aku dari Remaja VJ DJ. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang jurusan desain produk. Dan di depan aku sekarang udah ada Ko Jekonia. Mungkin kamu bisa perkenalan diri dulu. Oke. Halo semua, nama gue Jekonia. Gue sempat ngambil jurusan desain produk di Fakultas Desain. Saat ini gue bekerja, gue karyawan swasta di PT Multimitra Sakti. Gue ada di 2 departemen, yaitu Product Development dan Purchasing. Koko waktu kuliah di universitas mana? Podomoro University. Podomoro University, Iya. Oke. Mungkin pertama-tama Koko bisa ngejelasin dulu gambaran umum jurusan desain produk ini kayak gimana sih? Summary-nya sih ya, desain produk itu sebenarnya jurusan yang mempelajari lingkungannya di sini. Maksudnya itu sekeliling kita. Jadi kayak bahkan yang ada di sini gitu, kayak kita mempelajari dimensi, estetika dan fungsi. Basically everything you see, everything you wear, everything you have Desain itu produk. desain produk. Ini semuanya. Desain produk. Iya. Oke, terus kalau misalkan waktu SMA-nya itu, kalau misalkan kita mau masuk jurusan desain produk, apakah ada mata pelajaran yang harus kayak kita kuasain banget gitu? Oke, kalau misalnya kuasain banget sih kayaknya enggak, karena kebetulan gue di sekolah juga kayaknya nggak cemerlang banget. Gue SMA, gue nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih jurusan IPA IPS? Nanti kelas 11. Oh iya, sama. Ya, gue waktu kelas 11 gue ambil IPA, terus sepertinya gue salah masuk. Gue nggak suka, gue nggak suka biologi, gue nggak suka fisika. Jadi gue ambil desain karena menurut gue kayaknya sih nggak kena ya pelajarannya. Ternyata ada. Jadi kalau misalnya apa yang harus disiapin buat masuk desain produk sebenarnya bukan pelajaran sih, kayaknya lebih ke logika, empati sama imajinasi aja. Mungkin kalau misalnya ditranslate ke mata pelajaran, mungkin matematika basic sama seni budaya kalau masih ada. Budaya. Ada nggak sih Ada, sekarang masih kan? ada seni budaya. Iya, paling 2 itu sih. Kalau misalkan skill mungkin harus jago gambar kah? Temen gue banyak sih yang nggak jago gambar, termasuk gue nggak jago-jago banget. Cuman kayaknya nggak perlu jago deh. Nggak perlu jago, tetap bisa di desain Iya, produk. bisa. Kalau misalnya desainnya gitu emang manual atau digital gitu kok? Ini nanti masuk ke semester awal sama semester akhir sih pembagiannya. Jadi kalau semester awal ya pasti kita ketemu basic sketching pakai tangan kita sendiri, literally manual. Gambar manual Iya. pakai pensil gitu. Nanti kalau udah advance baru kita ya digital modeling ada kok. Gitu. Oke. Terus nanti Koko kalau misalkan udah masuk di jurusan desain produk gitu, mata kuliah yang dipelajarin apa aja? Jadi gue bagi jadi 2, basic sama advance. Jadi kalau basic itu ada manually sketch, terus problem solving, terus kita belajar material sama empathy design. Itu basicnya. Itu semester awal. Sama jangan lupa mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, matematika. Gue ketemu lagi fisika, gue ketemu lagi kimia, biologi. Gue ketemu lagi itu awal-awal. Nah nanti begitu udah semester 4 mungkin ya, itu udah mulai masuk yang advance. Di situ kita mahasiswa desain produk ketemu yang namanya design studio, apparel design, baju. Ya. Terus ada furniture design, lighting studio, packaging design, sama digital studio. Digital, ya. Itu belajarin semua? Ya itu udah masuk semester akhir, gitu. Kalau misalkan di jurusan desain produk ini ada penjurusannya lagi nggak? Supposed to be ada sih harusnya, cuma di kampus gua nggak ada. Jadi penjurusannya itu nanti bakal kita terapin sendiri di skripsi kalau misalnya tahu tugas akhir kita. Jadi basically kita belajar semua. Nanti pas skripsi kita terserah maunya topik kita tentang apa. Nah dari situ kita ngembangin sendiri topik dari skripsinya. Skripsinya bukan bikin desain gitu kah? Iya, kita bikin paper, kita bikin inovasi tentang problem solving sesuatu atau inovasi yang baru. Gitu. Oke. Terus Koko selama kuliah ini ada tantangan kah yang harus Koko hadapin gitu? Kalau tantangan sih
Jujur gue emang dari awal emang pengen jurusan ini, terus juga enjoy aja sih. Kalau misalnya suka dukanya mungkin banyak sukanya, dukanya itu karena gue kena COVID sih. Jadi waktu kuliah COVID. Iya. Jadi desain produk tuh sebenarnya mostly banyakan prakteknya, kita bikin barang sendiri karena kita punya lab sendiri, kita punya workshop sendiri, kita bisa bikin sesuatu, bikin project, bikin tugas semua di situ. Jadi lebih enak sih kalau misalnya bisa langsung. Cuman kan kita kena COVID 2 tahun, tiba-tiba masuk udah skripsi. Itu dukanya. Oh, jadi yang waktu di COVID, di era-era COVID gitu di rumah bikin desainnya gimana? Nah, iya itu tantangannya sih. Susah nyari barang online, bikin cuma pakai alat-alat seadanya di rumah. Terus yang paling berasa nyari magang tuh susah. Nyari magang. Iya, karena kita COVID. Jadi kebanyakan WFH dan pekerjaan desain banyak sih yang WFH tapi susah. Tapi kalau misalkan Koko masuk ke kuliah offline gitu, kalau misalkan Koko kayak praktek bikin desain-desain gitu, itu alat-alatnya udah disediain dari universitas? Udah ada. Tapi yang gara-gara COVID itu harus cari sendiri, makanya susah. Cari sendiri. Oh. Oke. Terus ada nggak sih fun fact atau hal-hal menarik dari jurusan Koko, jurusan desain produk yang kayaknya nggak banyak orang tahu? Sebenarnya ya desain produk kayaknya menurut gua emang orang nggak banyak tahu. Jadi desain produk itu sebenarnya induknya dari semua yang tadi udah gua sebut kayak DKV interior. Karena setiap meter tuh apa ya? Benda. Iya, semua yang ada di sini, mau itu real, mau itu maya, mau itu virtual, itu adalah produk. Dan produk itu perlu desain, ya kan? Jadi sebenarnya fun fact-nya ya desain produk itu luas, itu induknya. Kalau menurut gue gitu. Nanti pecah-pecahannya baru ada DKV, interior, otomotif, aparel, gitu-gitu. Gitu Semua sih. hal yang ada di sini itu desain produk. Desain produk. Oke. Kalau misalkan di jurusan Koko berarti ada ya kesempatan untuk magang gitu? Ada. Cuman kalau gua sih lumayan sulit sih waktu itu magang karena kan kita COVID. Terus biasanya desain produk itu cara kerjanya biasa dari ideation, terus dari problem solving dulu awalannya basic, habis itu kita bikin mood board sampai ke prototyping gitu. Itu kan perlu yang namanya alat dan bahan, terus juga perlu brainstorming bareng tim mungkin. Jadi kalau misalnya kita online agak sulit sih. Terus waktu gua magang itu susah banget dapetnya. Gue itu magang dikasih sama dosen gua. Ya, jadi gitu. Jadi dia itu konsultan gitu. Nah, temen dia itu yang punya perusahaan di bidang IT, dia itu ada project bikin health box. Jadi kayak puskesmas, tapi nggak ada orangnya. Di situ cuma ada layar, terus kamera. Jadi konsultasi dokter by booth itu. Jadi nggak ada orangnya. Terus di situ juga ada vending machine tapi isinya obat-obatan. Jadi kayak dari situ konsultasi bisa langsung ambil obatnya. Jadi dia punya project itu dan kebetulan mereka butuh nih desainer buat desain booth itu, mau interior maupun eksteriornya. Iya, jadi waktu itu gue magangnya by project, cuman itu. Gue dikasih waktu 6 bulan dan selesainya cuma 3 bulan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, dan kalau mau bikin mockup juga nggak punya alat-alatnya, jelek banget. Jadi kita cuma bisa present by visual 3D design aja. Ya, gue kelar di 3 bulan. Cuma waktu itu lulus sih magang gue. Tapi magang kalau misalkan di jurusan desain produk ini berarti bukan sebuah syarat lulusnya. Soalnya setahu aku tuh ada beberapa jurusan yang menjadikan magang itu sebagai syarat kelulusan mereka. Berarti nggak harus? Tergantung universitas kayaknya deh. Karena kalau di univ gua semuanya sih perlu magang. Perlu magang. Kayaknya mungkin sekarang ada beberapa universitas yang kayak nggak perlu magang, jadi kayak cuman laporan hasil penelitian mungkin.
gitu-gitu kayaknya ada deh. Skripsi aja gitu. Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Terus kalau misalnya dari jurusan desain produk ini sendiri, peluang karirnya atau setelah lulus itu bisa dapat kerjaan apa aja kok? Di Indo itu tergantung fokusnya. Kayak mau furniture, mau apparel, mau DKV, mau packaging, mau toys atau mau otomotif. Karena kita tuh sering didatengin beberapa company, mereka jelasin company mereka dan sometimes mereka juga open recruitment buat magang. Kita sebenarnya bisa-bisa aja apply, tapi kan tergantung kitanya sendiri. Kita tuh mau di penjurusannya kemana. Kayak misalnya waktu itu ada Astra gitu, misalnya datang. Waktu itu Astra datang, mereka misalnya butuh desainer buat barang-barang mereka kayak sasis mobil, bodi mobil gitu-gitu. Kalau misalnya kita fokusnya di apparel kan nggak bisa kan? Ya, jadi balik lagi sih. Cuman kalau mau gua summary, sebenarnya di Indo itu kalau dibilang banyak sih enggak, tapi ada peluangnya. Buktinya gua kerja. Terus yang sulitnya itu adalah lowongan kerja kita itu nggak banyak dan very selektif kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya you don't have the skill, you don't have the will, kayak lu bakal out of the league. Udah susah. Iya, kayak lu udah susah dapet, terus misalnya lu dapet dan lu gak perform, itu sangat mudah untuk cabut di cut gitu. Karena kita basically harus bisa everything dari mulai konsep sampai ke barang jadi, itu prosesnya lumayan panjang. Dan kalau misalnya kita kurang perform di salah satu bagian proses itu, kayaknya agak kurang sih. Karena kalau misalnya di pekerjaan gue yang sekarang, perusahaan gue itu kan perusahaan mainan dan aksesoris ya. Kita basically bikin packagingnya lumayan inovatif karena owner kita suka yang eye catching, nyentrik gitu kan. Jadi gimana cara kita bikin mulai dari konsepnya sampai ke previewnya. Previewnya itu adalah hasil akhir orang-orang awam bisa terima. Karena kalau misalnya kita kasih lihat konsep kita, mereka nggak bakal bisa ngerti. Kita harus kasih previewnya, harus kasih barang jadinya gitu. Nah, kita di desain produk udah di-build untuk progress itu. Jadi kalau misalnya preview kita kurang atau misalnya dari konsep kita kurang, itu akan sangat mudah orang-orang awam melihat kayak lu kurang sih kayaknya. Iya, jadi lumayan selektif. Kayak gitu. Tapi kalau menurut gua tetap harus dicoba sih. Even lu gak punya skillnya, tapi lu mau, menurut gue bisa. Yang penting ada kemauannya ya. Kayak the proverbs where there's a will, there's a way. Ya. Berarti kalau misalkan di desain produk sendiri, peluang kerjanya yang di luar negeri itu lebih banyak daripada di Indonesia? Supposed to be, karena kita lihat kebetulan kampus kita tuh fokus banget ke furniture ya. Banyak banget anak-anak teman-teman gue yang mau sebenarnya kerja di furniture, cuma di sini tuh kayaknya kurang terlihat aja sih. Kayak sebutin satu toko furniture yang lu paling tahu di sini. IKEA bukan? Iya. IKEA bukan dari Indo. IKEA bukan dari Indo dan lowongan kerja untuk desainnya itu di Swiss tau gua. Iya, yang di Indo itu cuma marketingnya. Iya kan? Yang kerja di tokonya langsung itu kan. Sebenarnya banyak sih studio di Indo dan lu bisa apply juga. Jadi ya kerja di tempat furniture cuman gak gitu terkenal, tapi ada kok, bukan gak ada. Tapi kalau di luar IKEA sih boleh banget. Iya. Lebih lagi terkenal banget kan. Terus juga perusahaan mainan. Kebetulan gue di perusahaan mainan dan kayaknya mainan-mainan di Indo kurang terkenal gak sih? Satu mainan yang dari Indo yang lu tahu. Taunya tokonya Kid Station. Yes, bukan mainannya. Pasti mainannya yang lu tahu barang-barang dari Mattel. Barbie, Hot Wheels ya kan? Lego. Itu di US. Iya. Jadi kalau di Indo ya begitulah. Kurang tahu ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan desain produk itu
induknya, terus di bawahnya tuh kayak masih ada banyak lagi kayak desain furniture, desain apparel, terus yang lain-lainnya. Nah kalau misalnya kita udah lulus, kita jadi sarjana desain dari jurusan desain produk, berarti kan kita bisa semuanya nih. Yes. Tapi kalau misalnya kita kayak pengen fokusin ke satu itu, ada nggak pendidikan tambahan selanjutnya gitu? Kalau pengalaman gua, kebetulan gua sih nggak nyari ya, nggak nyari dan nggak intent buat spend waktu lagi after kuliah untuk belajar lagi, karena gue perlu secepatnya bekerja. Jadi lumayan otodidak sih kalau gua. Harus belajar sendiri. Iya. Gitu. Oke, mungkin Koko ada saran sama pesan buat yang mungkin mau masuk ke jurusan desain produk juga? Buat yang mau masuk jurusan desain produk, harus siapin mental. Kenapa tuh? Karena dari angkatan gua, kelas gua, lumayan banyak sih yang cabut. Hah, kenapa? Iya, soalnya emang mungkin kurang tertarik. serak dan nggak bisa dipaksain juga. Nggak bisa dipaksain. Tapi emang susah kok kuliahnya? Enggak sih, nggak susah. Cuman basic kita itu adalah imajinasi dan empati. Kalau misalnya kalian nggak punya itu dan nggak mau, itu susah banget. Makanya banyak yang cabut. 3 dari 32, banyak nggak? Lumayan sih. Iya kayak gitu. Jangan kira nggak bakal ketemu matematika, nggak bakal ketemu fisika, biologi, kimia di desain ketemu produk. lagi. Kalian pasti bakal ketemu lagi. Dan itu sampai lulus. Nggak sampai lulus Nggak sih, sampai lulus. cuman di pertengahan nanti ketemu lagi. Kalau desain produk itu di universitas gua itu adalah fakultas teknik. Tapi kalau di universitas lain bisa jadi FSRD seni rupa dan desain. Tapi kalau dari pengalaman gua bisa kasih tahu pesan buat kalian. Kalau kalian udah masuk desain produk, kalian itu bukan artis, kalian itu bukan orang teknik. Kalian adalah keduanya dan harus bersamaan jalannya. Jadi kalian nggak bisa terlalu ikutin ego kalian kalau udah di dunia kerja. Terus juga kalian nggak bisa terlalu saklek dengan apa yang ada. Kalian harus punya empati terhadap orang lain, terhadap sekitar. Itu bakal ngaruh banget ke desain kalian. Whether it's good atau itu enggak banget. Itu tergantung lagi. Terus juga kalau misalnya mau di jurusan desain produk, kalian juga harus punya logic yang kuat. Karena barang-barang yang kita ciptakan, barang-barang inovasi baru yang kita bikin itu perlu yang namanya dimensi. Jadi logika, maksud gua itu matematika, itu perlu banget. Ya nggak usah sampai yang kompleks, kayak basic aja udah cukup. Yang penting logika kalian jalan, karena kalau misalnya logika kalian gak jalan bakal sulit sih. Hancur si produk. Iya. Bisa bayangin meja kayak kakinya beda kanan kiri, TV mencong sana mencong sini. Kayak gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya mau masuk desain produk, kalian perlu 3 hal basic, yaitu logic, empati, satu lagi sama imajinasi. Boleh nggak jabarin sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin yang mungkin orang nggak tahu tapi bakal dipelajarin di produk desain? Oke. Hal-hal yang nggak kita dapat di SMA tapi kita ternyata di desain produk dapat, itu ada, ya benar kata Ival, ada ergonomis itu mostly kita dapat waktu furniture. Jadi itu udah ada bukunya sendiri dan ya biasalah dosen kalau misalnya ditanya ya kamu lihat aja bukunya. Kayak gitu. Basically itu adalah ilmu kayak bikin suatu produk yang bakal digunakan sama manusia. Manusia di sini maksudnya posturnya, even itu dari ras mereka, dari tinggi mereka, everything. Manusia, cewek atau cowok, tinggi 170, orang Asia atau orang Eropa bakal berbeda. Ambil kasus di sini, bangkunya bakal berbeda. Kayak gitu. Terus
yang kita gak dapat waktu di SMA itu mungkin seni budaya itu kita gak belajar yang namanya aparel. Iya nggak sih? Tentang pakaian-pakaian gitu. Iya, SMA gua waktu itu seni budaya sih nggak pernah bikin yang namanya baju. Nah, terus baju convenience sama baju untuk modeling itu beda. Kebetulan gua nggak fokus di situ, tapi gue hanya tahu doang. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya implementasi matematika di desain produk itu basically hanya dari struktur sama pas waktu modeling. Sisanya itu skill, gimana tangan kalian bikin, gimana kreativitas kalian keluar. Itu sih. Jurusan itu kan sebenarnya nggak lepas dari kampusnya sebenarnya. Ya ada beberapa sebenarnya kita pengen tahunya tuh ngaruh nggak sih untuk di produk desain ini kalau kita kuliah di kampus yang buatnya top kampusnya atau di udah sampai produk desain karena di kampus yang mungkin akreditasnya baru apa Ngerti. itu dipandang nggak sih di kerja nanti pas di kerja tuh memandang itu kan Minum. Kalau mau dibagi, menurut pengalaman gue itu jadi dua, antara kalian literally have a work atau kayak jadi entrepreneur. Biasanya kalau misalnya di tempat kerjaan ya, karena orang Indonesia mostly balik lagi nggak tahu apa itu desain produk, mereka bakal ngira kita anak desain, as anak desain. Jadi kalau anak desain itu mau dari kampus manapun, kalau di kantor gua itu nggak dilihat sih. Mereka lebih lihat portofolio, karena desain itu bukan lu top-topan nilai, top-topan IPK, top-topan kampus. Jadi kalau misalnya emang portofolio lu bagus, ada real barangnya, ada real yang bisa dilihat, mereka nilainya dari situ. Dan skillnya berarti ya. Yes. Makanya gue bilang kalau lu nggak punya skill, lu nggak punya will, ya udah lu out of the league. Kayak gitu. Ada pertanyaan yang kita dapat dari IG. Yang pertama, lulus jurusan desain produk ini bisa ambil profesi apa aja ya? Jawabannya cuma dua, designers atau entrepreneur. Kalau misalnya desainer gitu berarti dia kerja buat perusahaan. Yes. Perusahaannya bisa apa aja. Kalau perusahaan mainan jadi desainer mainan, packagingnya mungkin, atau mainannya. Kalau perusahaan furniture ya desain Mungkin furniture. Iya, simple. desain produk tuh ada ini lagi nggak sih ada Cabang. kampus lain ya ada penjurusannya lagi nggak sih ini kan kalau ngomongin produk kan sebenarnya nggak lepas dari yang namanya SNI sebenarnya. Enggak juga, ada produk virtual. Dia nggak perlu SNI. Kalau yang fisik, ya itu kan maksudnya itu kan ibaratnya nantinya mungkin akan banyak gitu lulusan produk desain mungkin buat teman-teman ada nggak yang bisa dia fokusin gitu. Apa kalau yang gua tahu ya produk-produk itu sebenarnya buat tiap produknya aja ada standar-standar tertentu. Yes. Di perusahaan gua yang sekarang itu semua produknya pasti pakai SNI kecuali aksesoris. Aksesoris nggak pakai SNI. Kalau mainan pakai SNI. Jadi mungkin kalau kalian mau fokus mirip-mirip kayak gua, mungkin lebih fokus waktu kuliah ya. Kalian coba ambil digital modeling. Jadi digital modeling itu kalau menurut pengalaman gua harus dibagi jadi dua. Itu ada 2D and 3D. 2D itu buat konsep kalian bikin buat gambaran kalian sendiri. 3D itu adalah tempat kalian bekerja yang hasilnya akan buat klien atau bakal buat consumer. Bikin produk. Yes. Kalau misalnya karir gua harus bisa dan harus kuat di situ. Jadi mulai dari basic pemilihan warna, font, mungkin anything about packaging itu harus kuat. Nah, setelah itu kalian harus bisa present konsep yang udah kalian buat jadi sesuatu yang bisa
dipegang, dirasakan, atau bahkan ada visualnya di 3D itu. Kalau yang desain produk itu kalau visual warna buta warna tuh bisa nggak desain produk? Bisa. Temen gue kebetulan ada waktu itu, aku lupa ini tugas atau skripsi dia. Dia kayak survei halte kalau nggak salah. Halte itu ada, ya itu permasalahannya kalau orang buta gimana jalannya, terus kayak naik tangga, railingnya segala macam. Gue nggak tahu sih dia survei kayak gitu. Gue nggak ikutin juga fokusnya gimana, tapi ada, dan itu ada belajar ergonomi juga di situ. Gue jujur nggak tahu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi nih, kalau untuk jurusan ini kampus yang terkenal atau recommended apa ya? Podomoro dong. Kampus gue. Nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya di Indo, yang negeri yang gue tahu ada itu ITB, terus UI, udah sih. UPH swasta dong. Iya, yang negeri itu ITB sama UI setahu gue ada. Kalau yang swasta ada UPH, ada Podomoro, ada Pradita. Terus apa lagi ya? Iya itu. Cuman kalau misalnya di swasta dan di negeri, kebetulan kayaknya nggak pernah kedengeran sih fakultas itu. Iya nggak sih? Kalian pernah denger di UI ada desain produk? Jarang banget. Nggak pernah kan? Iya, tapi cuman ada. Gitu. Jadi ya gue nggak tahu yang mana yang top. Desain produk kan desain. Ada nggak yang dari sekarang? Ya kalau gue kan ini kan bisa pakai auto CAD. Ada nggak aplikasi-aplikasi yang bisa di-share nih buat mereka misalnya mau coba desain produk, mau coba aplikasinya? Di kampus gua software yang kita pakai itu ada AutoCAD sama Rhino, ya namanya Rhinoceros. Kalau kalian mau coba-coba, mau explore buat hatam banget before masuk desain produk, kalian bisa coba Rhino buat modeling, sculpturing di situ bisa. Tapi itu lumayan buat teknik. Jadi you guys supposed to be nonton YouTube dan itu pasti bisa sih. Terus yang kedua, untuk visualisasi buat kalian sendiri, kalian harus pakai yang namanya Adobe Illustrator dan mungkin buat edit Photoshop. Kalian harus bisa gabungin kedua aplikasi itu jadi suatu produk yang buat portofolio kalian looks good. Mana tahu pas masuk Podomoro dapat diskon. Koko sendiri tahu jurusan ini udah dari lama atau dikasih tahu orang? FYI, gue masuk jurusan ini karena iya tadi gue nggak mau ketemu pelajaran IPA lagi. Yang kedua, kayaknya awalnya itu gue nggak mau kuliah sih sebenarnya. Gue nggak mau kuliah, terus kayaknya apa ya kuliah yang bisa nyantai, tapi ternyata nggak nyantai juga. Nggak nyantai juga. Cuman it's me well sih, nggak sesibuk itu. Jadi gue tahu jurusan desain produk ini dari kampus Podomoro dan kayaknya sih dia yang terakhir mau nerima gue. Karena waktu itu semua orang udah masuk kuliah, gue belum. Kok telat gitu daftarnya? Iya telat daftar, tapi pas gue masuk, maksudnya gue belum telat, masih ada ospek gitu-gitu. Cuman anak-anak yang lain yang misalnya masuk negeri itu mereka udah pada masuk, gue belum. Jadi lumayan accident sih. Tapi Koko emang tertarik berarti sama ini? Atau cuma untuk menghindari yang tadi pelajaran-pelajaran IPA aja? Ada jurusan lain di Podomoro tuh, dan jurusannya mostly banyaknya IPA, teknik sipil. Kan gue bisa masuk ke sana, tapi gue nggak mau. Jadi kalau dibilang kecelakaan iya, dibilang tertarik lumayan awalnya. Tapi nggak nyesel-nyesel banget masuk? Nggak banget sih, nggak nyesel. Gitu. Demikian sudah obrolan kami tentang jurusan desain produk bersama Coach Ekonia.
Semoga obrolan kami tadi bisa membantu teman-teman yang mungkin masih bingung mau masuk jurusan kuliah apa, dan juga mungkin obrolan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang sudah tertarik dengan jurusan desain produk. Sekian untuk obrolan kami teman-teman. Terima kasih. Soti.